menjelaskan bagaimana cara untuk membuat games di WordWall. Nah, untuk bisa membuat games di WordWall sendiri, itu langkah pertama yang bisa dilakukan itu langsung saja membuka wordwall.net seperti ini. Nah, kemudian pada halaman pertama itu akan muncul seperti ini. Ini adalah berandanya. Kemudian ketika kita ingin membuat activity atau kita ingin membuat gamesnya, itu langsung saja kita masuk ke akun email atau bisa daftar secara manual dengan memasukkan nama biodata lalu klik daftar. Ada kolom fitur atau halaman yang menampilkan apa saja keuntungan dari menggunakan WordWall. Misalnya di sini ada interaktif dan juga dapat dicetak. WordWall ini dapat digunakan untuk membuat aktivitas interaktif dan juga dapat dicetak, dan sebagian besar template-nya template yang tersedia itu dalam versi interaktif dan juga dapat dicetak. Kemudian berikutnya itu membuat dengan menggunakan template. Jadi kita bisa membuat berbagai permainan atau games itu dengan menggunakan template yang sudah tersedia. Lalu kita bisa juga untuk berganti template atau switching template, kemudian juga bisa mengedit aktivitas apapun, kemudian juga bisa memilih gaya dan juga opsi visualnya untuk gamesnya nanti. Kemudian juga kita juga bisa membuat link dari permainan yang sudah dibuat dan juga dapat dibagikan ke peserta didik sebagai penugasan peserta didik atau penugasan siswa. Kemudian juga bisa berbagi dengan guru atau berkolaborasi dengan guru-guru lain, dan juga menyematkan di situs web atau memasukkan di situs web atau blog dan lainnya. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan akun saya dengan memasukkan email pribadi saya di WordWall. Setelah kita memasukkan email atau daftar akun, nah di sini ada kolom aktivitas saya, hasil saya buat aktivitas, kemudian naikkan level, dan di sini ada akun WordWall saya. Nah, ketika kita mengklik aktivitas saya, di sini tampilannya seperti ini. Nah, di kolom My Activities atau aktivitas saya ini, itu merupakan permainan apa saja yang sudah kita buat. Nantinya akan tercantum di sini. Kemudian di kolom ini ada folder baru, kita bisa membuat folder barunya di sini. Kemudian kita klik yang di sebelahnya ada kolom hasil saya. Nah, jadi semua hasilnya dari games atau permainan yang sudah kita buat dan juga kita bagikan kepada siswa nanti akan muncul di hasil saya atau di my result ini. Nah, berhubung saya juga belum memulai untuk membuat games atau permainannya, maka di sini ada keterangannya Anda belum berbagi aktivitas dengan siswa. Dan untuk berbagi aktivitas dan mulai mengumpulkan hasil, buka halaman aktivitas apapun dan tekan tombol bagikan berwarna biru. Nah, untuk kolom di sebelahnya di sini ada buat aktivitas. Nah, di sini awal dari kita membuat games atau permainan baru yang akan dibagikan ke peserta didik. Nah, di sini ada banyak sekali template-nya. Ada 18 template dan ini sudah disediakan oleh WordWall secara gratis. Namun untuk di bawahnya ini ada template Pro yang artinya kita bisa memakainya ketika kita sudah menaikkan level akun kita ke Pro, dan di sini juga ada kolom naikkan level. Oke, selanjutnya untuk membuat game pembelajaran bisa menekan tombol buat aktivitas. Ini sebelumnya sudah saya rubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Untuk merubahnya sendiri ke dalam bahasa Indonesia bisa ditekan di pojok sini, tekan bahasa dan lokasi. Oke, kita coba membuat satu game pembelajaran buat contoh. Jadi tekan buat aktivitas. Oke. Nah, di sini terdapat bermacam-macam game yang bisa kita buat untuk pembelajaran di kelas.
Ini yang di atas ini yang gratis ya. Kemudian yang bawah ini untuk yang sudah berlangganan atau pro. Nah, untuk berlangganannya sendiri itu terdapat biaya ya. Ini terdapat biaya juga, tapi kita tidak harus selalu berlangganan gitu. Kita juga dapat memanfaatkan game yang sudah disediakan, template game yang sudah disediakan. Saya beri contoh satu template game membuat kotak. Nah, ini kan kita tinggal masukkan saja judulnya. Kita contoh membedakan usaha. Nah, ini untuk memunculkan kotak dengan pertanyaan dan terdapat jawaban-jawaban. Ini kita bisa menekan bagian sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan saja pertanyaannya, seperti contoh PT dalam badan usaha. Nah, nanti untuk jawabannya sendiri bisa ditulis di sini. Di sini kita ketikkan saja macam-macam jawabannya. Ini termasuk jawaban pilihan ganda ya. Yang pertama kita acak saja di UMS Nah, untuk jawaban dan soal-soalnya ini bisa disesuaikan dengan soal yang akan dibuat ya. Ini saya contohkan saja untuk membuat soalnya. Selanjutnya sama seperti di atas tadi, kita masukkan beberapa jenis-jenis badan usahanya untuk agar nantinya para peserta didik dapat mengisi jawaban dengan benar. UMS Nah, ini kan ada cuma 2 pertanyaan ya. Nah, kalau ingin menambahkan pertanyaan dan beserta jawabannya, itu bisa tekan di pojok sini, menambahkan item untuk menambahkan soal dan jawaban yang akan digunakan nantinya. Kita klik tambah. Nah, sini akan muncul pertanyaan ketiga. Begitu pun seterusnya. Jika pertanyaan kita banyak, itu bisa menambahkan sampai maksimal 100. Yang terakhir, ini sebagai contoh saja, sembada dalam dan usaha. Oke, sama seperti tadi kita masukkan jenis-jenis badan usahanya. BUMD, C, BUMS. Nah, selanjutnya agar salah satu jawaban dari sini nantinya muncul benar, kita bisa menekan untuk jawaban yang benar itu Pertamina Persero TBK, ditekan kotaknya sini ya. Jadi ini untuk memilih jawaban yang benar, salah satu dari keempat jawaban ini. Jadi pertama seperti itu, dalam perusahaan usaha ini kan BUMN, BUMS, sudah sembada, BUMD. Oke. Nah, setelah seperti ini, oh ya, untuk jika pertanyaan dan jawabannya tidak sesuai, nanti bisa disesuaikan lagi dengan menghapus dengan menekan tombol ini. Cuma ini buat contoh aja, tidak usah kita hapus. Kita tekan tombol sini. Nah, setelah menuliskan judul, formatnya seperti ini, kemudian pertanyaan. Ini saya contohkan saja 3 pertanyaan. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini sini akan menyimpan aktivitasnya. Nah, setelah membuat gamenya nanti akan muncul seperti ini, menu seperti ini. Ini nama gamenya akan membuka kotak.
membedakan macam-macam badan usaha. Nah, untuk memulai gamenya sendiri bisa mengklik mulai seperti ini. Kita coba gamenya dimulai. Nah, ini kita bisa mengklik salah satu soal dari sini, bisa diacak juga. Saya contohkan satu. Dia bisa masuk ke dalam usaha BUMD. Next. Jadi nanti kalau next soal bisa diacak juga. Dan ke dalam usaha BUMN. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, ya Astra International Tbk termasuk ke dalam badan usaha BUMS. Oke, seperti ini. Nah, setelah permainan selesai nanti akan tampil skor. Ini kan 3 soal, jadi yang menjawab benar soal yang benar 3 dari 3 dengan memerlukan waktu 32,3 detik. Dan bisa juga melihat papan peringkat apabila banyak yang mengisi ya. Di sini juga ada tampilkan jawaban. Di sini untuk melihat jawaban yang benar. Jikalau jawaban kita ada yang salah, kita bisa mengkoreksinya di tampilkan jawaban ini. Untuk jika ingin memulai lagi bisa juga di sini ditekan. Coba tampilkan jawaban. Nah, di sini tertampil juga jawaban yang benar dan salah nantinya. Jadi kita bisa mengkoreksinya. Oke. Nah, tampilan di sini tidak hanya seperti ini saja, bisa kita ganti gayanya dengan ini. Menu gaya visual. Ini di sini terdapat macam-macam menu yang bisa kita gunakan atau template model yang bisa kita gunakan. Di sini banyak sekali. Saya coba yang lainnya menggunakan ini ya, di underwater. Nah, oke, kita coba seperti tadi, kita klik mulai. Nah, nanti otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Ini kita bisa mengklik salah satu secara acak juga, sama seperti tadi. Nah, ini bisa kita klik lagi nomor 1. Yes. Nomor 3. Teman-teman bisa teman-teman. Oke. Sama seperti tadi ya tampilannya, cuman beda tampilan saja. Dan ini skor terjawab 3 dari 3, memerlukan waktu 1,7 detik. Ini lebih cepat tentunya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini tampilan yang ada di sini yang bisa kita masukkan. Font juga bisa diganti. Ada di sini ada beberapa font yang bisa digunakan untuk tampilan dari game pembelajaran yang akan digunakan. Di sini ada beberapa pilihan opsi untuk pengaturan dari permainan yang ada. Timer ini bisa diatur, bisa dengan timer itu mundur berapa menit atau berapa detik, atau juga tidak diadakan timer juga bisa, tinggal ditekan ini saja. Jadi tidak akan ada timer yang menghitung mundur. Ini saya adakan saja. Kemudian untuk soalnya itu bisa diacak juga ya, acak soal atau dengan acak urutan item ini bisa dicentang. Kemudian untuk kolom, ini jumlah kolom ya, kolom dan baris. Terus akhir permainan. Dah, ini pada akhir permainan nanti kita bisa memilih opsi tampilkan jawaban atau tidak tampilkan jawaban dengan mengklik centang, tanda centang di sini. Tapi di sini saya akan menyentang tampilkan jawabannya pada akhir permainan. Tingkat kesulitan ini nanti bisa juga dicentang kunci setelah jawaban yang salah. Nah, ini jadi tidak bisa diganti jawabannya, jadi tetap dikunci. Oke, nanti juga bisa diterapkan pada aktivitas ini. Nah, selanjutnya pada papan peringkat atau leaderboard. Sini nanti peserta didik yang menjawab benar lebih banyak nanti akan berada pada peringkat 1. Pada papan peringkat atau leaderboard ini juga terdapat pilihan atau option. Nah,
Nah, ini kita bisa mengaktifkan atau mematikan leaderboard ini yang akan ditampilkan pada akhir permainan. Di sini saya akan memilih ini ya, bisa dimatikan atau bisa dinyalakan. Saya akan memilih menyalakan. Nah, untuk ukuran leaderboardnya nanti bisa ditampilkan itu 3 terbaik hingga 40 terbaik. Jadi kita bisa memilih. Kita mau menampilkan 3 terbaik, 5 terbaik sampai 40 terbaik. Tapi di sini saya akan menampilkan 10 terbaik saja. Nah, untuk duplikat ini ada 2 opsi, perbolehkan nama duplikat dan hanya tampilkan skor terbaik untuk setiap nama. Maksudnya perbolehkan nama duplikat ini contohnya seperti ini, jika saya memasukkan satu nama, misal Ikhwan, kemudian ada orang lain memasukkan nama Ikhwan lagi, itu bisa ya jika kita menekan perbolehkan nama duplikat. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menekan opsi perbolehkan nama duplikat, jika ada orang yang memiliki nama yang sama dengan kita, tidak akan bisa menginput gitu. Jadi saya tekan ini saja, hanya tampilkan skor terbaik untuk setiap nama. Nah, untuk ini hapus setelah ini, tidak usah diisi. Oke. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengedit konten yang kita buat, bisa ditekan di sebelah bawah ini, edit konten. Jika kita ingin menambahkan soal atau merubah jawaban, bisa diedit di menu sini. Kita coba. Nah, sini kan tampil ya. Nanti juga bisa menambahkan soal item maksimal 100 seperti tadi. Bisa juga merubah jawaban atau soal yang ada. Oke. Kita kembali saja. Untuk selanjutnya, jika kita ingin membagikan games yang sudah kita buat ini kepada peserta didik, game pembelajaran ini kita dengan menekan tombol bagikan di sisi sebelah sini ya. Udah saya lingkarin, ini kita klik saja bagikan. Kemudian kita bisa mengatur untuk judul-judul gamenya ini apa, sumber dayanya. Sini saya memberikan membedakan macam-macam badan usaha, untuk kelasnya bisa diisi. Kemudian untuk subjek, nah ini sebenarnya kan ekonomi. Jikalau tidak ada subjek di sini, bisa menambahkan subjek tersendiri ya. Diklik di sini, topiknya juga bisa ditambahkan, tapi saya tidak akan menambahkan topik, hanya cukup si subjek dan rentang usia saja. Kemudian kita publikasikan. Nah, jika semua sudah selesai, ini bisa nanti kita bagikan lewat Google Classroom atau WhatsApp atau QR Code juga bisa, atau kita dengan salin link yang akan kita bagikan. Bisa kita salin. Oke, sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya jelaskan tentang aplikasi atau website Wordwall ini. Website yang digunakan untuk media pembelajaran, untuk membuat game pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran pada peserta didik gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.